Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Hamzah Blehem ya. Seperti biasa gua bakal react video yang sedang viral ya. Dan juga tentunya tentang perpolitikan Indonesia. Oke, ada tema apa yang gua bakal angkat, tapi sebelumnya gua mau mendoakan dulu nih untuk saudara-saudara semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke. Semoga semuanya pada sehat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya ya, yang menjalankan ibadah puasa semoga dilancarkan, urusannya dilancarkan, dan rezekinya juga lancar. Amin ya robbal alamin ya, kita aminkan seluruh Indonesia. Oke, ada tema apa nih yang gua bakal angkat, yaitu tentang pemberitaan yang sedang hot. Ibu Megawati akhirnya merestui hak angket. Waduh, yang ditunggu-tunggu nih ya. Yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, yang ditunggu-tunggu oleh Partai Nasdem, PKB, ya, PKS, P3, dan sebagainya ya. Ya, akhirnya Ibu Megawati bersuara. Oke, isinya seperti apa? Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja lihat video pertamanya ya. Kita mulai. Saksikan sampai akhir ya, jangan lupa. Oke, kita mulai. Silakan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ternyata sepakat dengan usulan hak angket. Nantinya usulan penggunaan hak angket kemungkinan akan diusulkan pada pembukaan sidang DPR pada Maret 2024. PDIP dan P3 bersiap memimpin rencana itu. Waduh, memimpin ya, luar biasa. Sayangnya pengajuan hak angket tidak akan berhasil jika hanya PDIP dan P3 yang sepakat. Oleh sebab itu, lobi politik diperlukan agar upaya tersebut mendapatkan dukungan dari partai politik lainnya di DPR, termasuk parpol pengusung Anies Mohaimin yaitu Partai Nasdem, PKS, dan PKB. Betul ya. Jika gabungan koalisi pendukung Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin bersatu, maka penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50% anggota DPR. Ya, sepakat. Luar biasa ya, Bung Pipin. News nih guys, bahwasannya Ibu Megawati mensetujui atau memberikan izin untuk sebagai motor dalam hak angket DPR nih guys, terkait dengan pemilu 2024 ini. Nah, apakah dengan disetujuinya oleh Bu Mega ini, hak angket ini akan benar-benar menguat, isu hak angket ini akan benar-benar menguat dan terrealisasi ya, itu kita akan nantikan ya. Karena apa? Karena dalam politik itu ada yang namanya kalkulasi politik. Betul. Jika kalkulasi politik ya, itu tidak berada pada satu kesepakatan, maka bukan tidak mungkin hak angket ini akan benar-benar terjadi dan bisa berujung pada potensi pemakzulan Pak Jokowi. Kita nanti saja bagaimana perkembangan perpolitikan kita nanti. Mana menurut kalian guys? Apakah hak angket akan benar-benar terrealisasi? Ya, semoga aja terrealisasi ya. Setuju. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Waduh. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored, mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Betul. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa.
Wow, luar biasa ya. Ini kalau PDIP ya sebagai oposisi nggak kaleng-kaleng nih. Iya, serius banget ya. Mau mendatangkan saksinya luar biasa ya. Pokoknya kalau PDIP jadi oposisi udahlah hati-hati ya sebagai penguasa nih. Waduh, semoga aja lancar ya hak angketnya ya. Baik PKB waktu itu ya, PKS juga dengan Nasdem kan waktu itu menunggu PDIP. Ya. PDIP kemarin sudah bersuara. Betul. Nah, Cica gue tahu ini sudah ketemu dengan banyak orang penting di PDIP ya. Coba diceritakan Cak, seperti apa bocorannya? Ya, jadi memang PDIP ini paling ditunggu-tunggu oleh Nasdem ya. PDIP duluan harusnya yang melambungkan hak angket gitu kan. Memang ketika hak angket ini kemudian bergulir, ada permenungan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri gitu ya. Permenungan berapa lama? Sekitar seminggu. Sekitar seminggu, merenungnya seminggu. Ya, akhirnya setelah ada restu ibu, kemudian PDIP bergerak membuat kajian dan kajiannya sudah jadi, Pram. Jadi setebal inilah ya. Pokoknya. Oh, lu lihat langsung? Iya, Ya? lihat. Sempat baca nggak isinya? Dan salah satu isi kajiannya itu adalah Luar biasa ya, tebal. Lulu kemudian menyampaikan kepada Caimin bahwa dia akan berbicara di paripurna itu dalam konteks hak angket gitu ya, dan Caimin tahu bahwa Lulu akan langsung melambungkan hak angket dan tidak ada tidak ada semacam upaya untuk menahan dari Caimin kepada Lulu untuk jangan melambungkan hak angket. Di PKB ini sudah ada beberapa orang yang sepakat untuk menandatangani hak angket, terutama yang muda-muda ya. Berapa orang? Lebih dari Apakah kecurangannya yang mereka ingin buktikan atau apa? Ya, sebenarnya ujung atau tujuan dari hak angket ini memang belum disepakati bersama antar partai yang akan mengusulkan hak angket. Draft sendiri dari apa nanti yang akan dibahas dalam hak angket pun di koalisi 1 dan koalisi 3 itu sudah ada gitu ya. Maksudnya sudah dibuat gitu ya. Atau sempat menonton Dirty Vote gitu ya. Draftnya akan seperti itu isinya. Ngeri ya, draftnya bakal seperti Dirty Vote ya. Dirty Vote tuh kayak ini ya, kayak detektif Conan gitu ya. Memecahkan masalah yang jelimet ya, betul. Waduh, ini sangat seru nih ya. Semoga aja ya berkas-berkasnya, bukti-buktinya sudah terkumpul. Jadi pas hak angket itu sudah siap ya. Tentunya nanti juga yang menjadi pertanyaan ya, seperti pertahanan ya, pemerintahan dan juga kubu 02 mungkin KPU menyiapkan jawaban-jawabannya. Kita juga harus menyiapkan ya, sebagai pengaju hak angket harus menyiapkan betul-betul mungkin ya. Oke, kita lanjut lagi. Luar biasa. Bukti dan bukti yang terkumpul sudah sangat banyak, yaitu tentang pemalsuan C hasil. Banyak. Yang terjadi adalah teman-teman ini, saya sebut saja namanya karena saya yakin yang bersangkutan juga dengan gagah berani kau melakukan ini, tidak mau bersembunyi. Teman-teman ini diinisiasi, dipelopori oleh seorang warga negara di Amerika. Saya tidak usah sebut dulu kotanya ya. Kebetulan, dalam tanda kutip, yang bersangkutan adalah salah seorang putra dari Profesor Harun Ar-Rasyid, anggota KPU kita yang pertama, almarhum. Ia adalah doktor perminyakan yang sejak tahun 96 bermukim di Amerika. Wow. Bekerja di perusahaan minyak di sana, bukan ahli IT. Terus kemudian ia mencoba menelusuri TPS-TPS di Sirekap, tetapi fokus pada suara 02 yang besar-besar. Yang ditemukan adalah tanda tangan di halaman 1 C hasil dengan halaman 2 dan 3 beda-beda untuk orang yang sama. Ini bukan kecurangan ini kejahatan ini kriminal ini. Dan ini sedang dikumpulkan. Sekarang ini dalam jaringan ini bergerak banyak sekali orang yang terlibat, baik di Indonesia dan di berbagai negara. Warga-warga negara Indonesia yang ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan kita pakai jangan-jangan dulu sementara ini ya. Jangan-jangan
kerusakan, kebobrokan yang luar biasa itu bukan hanya di level teknologinya, tetapi dari sejak masih manual. Ya. Sistem penghitungan pemilu kita itu menggunakan sistem hybrid, campuran. C hasil manual, mencoblosnya manual, direkap manual di kecamatan. Sejak itulah kemudian terdigitalisasi ke atas, sistem manualnya dalam rekap per tingkat ke kabupaten kota, ke provinsi, ke nasional. Jadi sistem hybridnya seperti itu. Orang pikir tadinya yang bermasalah adalah IT-nya, Ya. aplikasinya, sistemnya, baik software maupun hardware, karena berulang-ulang hardware-nya, jaringannya kan down terus, nggak masuk akal sebetulnya. Tetapi nyatanya bisa ditemukan C hasil yang halaman 1, 2, dan 3-nya tanda tangan orang yang sama beda-beda. Itu artinya pada tingkat manual pun sudah bobrok. Ini harus dibongkar, tidak boleh dibiarkan. Betul. Oke, cukup sekian ya video dari gua ya. Kumpulan-kumpulan video pendapat tentang hak angket. Harapan gua tentunya semoga aja hak angket ini bergulir, transparan ya. Orang-orang yang berkepentingan, ketua KPU, Bawaslu, kok bisa sampai presiden dipanggil tuh ya, ditanyain ya, dibedah nih. Nah, ini istimewanya hak angket ya. Bisa memanggil siapapun ya, meminta pertanggungjawaban dan juga jawaban. Nah, itu ya. Oke, cukup sekian dari gua ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.